Yang gue pegang ini adalah Poco C85 warna purple. Dan di harga 1 jutaan, apakah dia layak untuk kalian beli atau enggak? Gimana performanya dan gimana pengalaman hariannya? Tapi sebelum videonya lanjut, gue mau ngingetin ke kalian untuk subscribe di channel Main Lagi. Karena berdasarkan data yang gue punya, ternyata lebih banyak orang yang nggak subscribe tapi nonton channel ini ketimbang yang subscribe. Jadi silahkan pencet tombol subscribe mumpung subscribe itu gratis. Dan gue mau terima kasih buat kalian yang udah subscribe. You are the man, you are the best. Karena kalian lah Main Lagi masih ada dan masih eksis di tahun 2025 ini. Secara desain, Poco C85 ini agak bagus, tapi ada nggak bagusnya juga. Yang nggak bagusnya alias yang nggak gua suka dulu deh yang gue bahas ya. Yang pertama itu adalah tulisan Poco dan Poco C85 ini berasa redundan. Menurut gua desainernya harusnya milih salah satu aja, mau nulis Poco atau Poco C85, nggak usah dua-duanya gitu. Terus hal kedua yang gua kurang suka itu adalah dual tone di sisi kiri dan kanannya. Dimana sisi kirinya itu warnanya lebih muted dan sisi kanannya itu lebih metalik. Ini kenapa nggak dijadiin muted semua atau metalik semua gitu? Karena kayaknya kalau dijadiin satu tone aja, itu desainnya langsung berasa lebih elegan ketimbang kayak begini. Ada bump camera di bagian belakang dan gue nggak masalah sama itu karena bump kameranya ini bagus. Warnanya full hitam dengan ada 2 lubang kamera yang isinya nanti kita bahas. Terus frame-nya juga udah pakai flat frame yang ngasih kesan elegan dan juga klasik. Di bagian sisi kanan ada volume up, volume down, dan juga ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai sensor sidik jari. Di bagian kirinya ada SIM tray yang isinya full size, alias kalian bisa masukin 2 SIM card dan juga 1 micro SD. Dan di bagian bawah dengan senang hati gue bisa bilang masih ada audio jack, yang mana sepertinya emang dijaga sama Xiaomi untuk ngasih audio jack di segmen harga segitu. Untuk layarnya dia pakai desain dot drop, ukurannya 6,9 inci, resolusinya belum Full HD alias masih HD plus 1600x720. Refresh rate-nya bisa diatur sampai 120 Hz dan kecerahan maksimalnya ada di 660 nits. Sebagai handphone entry level, kedalaman warnanya belum menyentuh 10 bit, masih ada di 8. Tapi pengalaman penggunaan gue 120 Hz-nya ini rasanya hanya bekerja di screen-screen tertentu gitu. Not even di menu utama mereka sendiri, karena sluggish-nya itu masih berasa. Ya, bisa jadi bukan salah layarnya sih ya, tapi karena SoC-nya yang bisa jadi nggak ngangkat untuk dimaksimalin di 120 Hz. Tapi soal SoC akan gue bahas nanti. Gue mau ngomongin satu hal yang pasti bakalan banyak diomongin sama kalian, yaitu bezelnya. Bezel bagian atas, kanan, kiri udah lumayan simetris meskipun belum tipis, tapi di bezel bagian bawah ini masih jumbo ya, dagunya panjang gitu. That's okay, karena yang perlu kalian ingat, ini adalah handphone 1 juta. Chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G81 Ultra, dikasih RAM-nya 6 GB dan juga 8 GB, tergantung kalian mau beli yang mana. Storage-nya itu 128 GB dan 256 GB. Untuk RAM-nya, udah pakai LPDDR4X, tapi storage-nya sayangnya masih pakai eMMC 5.1. Kalau tadi gue bilang navigasinya itu berasa sluggish, mungkin karena spesifikasi di storage dan juga di SoC ini. Ya sebenarnya kalau kalian pakai untuk media sosial aja, scrolling-scrolling itu nggak masalah sama sekali. Untuk nonton film, nonton YouTube, itu pun masih oke sebenarnya ya. Karena ketika kalian nonton, kalian nggak bakal sering notice kok perbedaan layar antara Full HD atau HD Plus kayak gitu. Dan ketika dipakai untuk main game, Helio G81 Ultra ternyata masih bisa, meskipun banyak komprominya. Mobile Legends di settingan gue yang kayak begini, itu bisa berjalan di 60 FPS, tapi kalau lagi sepi. Ketika lagi war, gue ngerasain kalau frame rate-nya itu bisa drop sampai ke sekitar 30-an FPS, which is unfortunate ya, sangat disayangkan. Tapi buat kalian yang nggak peduli-peduli amat, 60, 30, karena main Mobile Legends itu banyak yang pakai hero yang slow pace gitu ya, nggak perlu yang cepet-cepet banget, itu masih oke lah buat dimainin. eFootball juga gue mainin di settingan high 60, tapi ternyata nggak bisa jalan. Bisa jalan, tapi frame rate-nya cuma dapat sekitaran 10-an FPS, sehingga akhirnya gue turunin di lowest 60. Best setting untuk Poco C85 di eFootball ternyata ada di lowest dan 60 FPS. Bisa jalan di 60 FPS dengan sangat-sangat stabil sampai pertandingan berakhir, tapi ya komprominya adalah set grafisnya di lowest alias
tidak ada penonton. Untuk kamera utamanya dia pakai 50 megapiksel dan kamera depannya dia pakai 8 megapiksel. Gua nggak banyak cerita ya soal kamera ini karena jujur aja nggak banyak yang gue cobain. Tapi ya sekilas gue bisa bilang kalau hasil kameranya decent ya, masih bisa banget buat dipakai. Meskipun hasilnya ya khas entry level. Untuk videonya, kamera depan belakang bisa sampai 1080p dan 30 fps. Ini kurekam pakai Poco C85 1080p 30 fps di dalam ruangan, tapi cahayanya terang ya teman-teman. Kayak gitu. Hasilnya begini. Dia punya autofocus nggak? Oh, kayaknya sih. Oh, ada autofocusnya. Nice. Mantap nih. Dan kita nggak bisa ini ya, di sini tuh nggak bisa pindah kamera langsung, tapi bisa ngambil gambar langsung karena ada tombolnya. Dan ini hasil perekaman video kamera depan dari Poco C85. Surprisingly oke, cuma mungkin agak kurang stabil aja ya sama dynamic range-nya. Ini lampu yang di belakang gue nih terlalu terang jadinya putih banget. Autofokusnya ada nggak? Nah, kamera depan kayaknya fix fokus ya guys. Jadi kalau kalian mau ngevlog, pastiin aja muka kalian itu selalu dalam fokus ya. Karena fokusnya nggak bisa pindah-pindah. Out of the box, Poco C85 hadir dengan Xiaomi HyperOS 2 based on Android 15 dan mereka ngejanjiin 4 kali update software dan 6 tahun update security. Yang mana itu adalah sebuah lompatan yang sangat tinggi ya untuk Xiaomi dan Poco di handphone entry levelnya. Cuma yang jadi pertanyaan, untuk update software 4 tahun dan security update 6 tahun, apakah Poco C85 akan hold up sampai 4 tahun dan 6 tahun itu? Gue nggak bisa jawab, hanya waktu yang nanti akan menjawabnya. Overall, kesimpulan gue untuk Poco C85 ini adalah handphone yang memang ketika kalau kalian ngelihatnya itu, mandangnya itu harus proporsional sesuai sama harganya. Ya bisa dipakai kalau kalian emang lagi nyari handphone untuk media sosial aja, atau untuk jadi driver ojol misalnya, atau untuk jualan, atau untuk handphone kasir gitu-gitu, itu bisa banget. Untuk handphone secondary juga bisa ya, kalau kalian pengen punya sebuah handphone yang fungsinya untuk nonton film aja gitu. Tapi apakah Poco C85 ini adalah handphone sejutaan yang terbaik? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga enggak. Karena masih ada opsi-opsi handphone 1 jutaan lain dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan pengalaman penggunaan yang mungkin lebih bagus, tapi tentu belum gue cobain. Dan satu hal lagi yang perlu jadi pertimbangan kalian, itu adalah iklan di Poco C85 ini cukup intrusif ya, cukup kenceng gitu. Misalnya aja ketika gua colokin USB drive SSD, itu langsung muncul iklan. Bah! Oke, that's it. Itu aja video gua tentang Poco C85. Mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi nyari handphone sejutaan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.